Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Obrolan kembali hadir bersama kawan dan kali ini kita ada di segmen Policy Talk, sebuah segmen yang khusus membahas tentang hasil kajian, produk analisis yang dilakukan oleh lembaga administrasi negara. Dan kali ini kita akan membahas tentang blueprint, buku blueprint desain kelembagaan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Dan nantinya untuk buku ini akan dibahas dalam 3 episode, jadi kawan harus tetap untuk menyimak seri-seri podcast kita yang ke depan. Dan bersama kita sudah hadir seorang analis kebijakan ahli pertama dari Lembaga Administrasi Negara, tepatnya dari Direktorat Advokasi Pengembangan Kinerja dan Kebijakan, Nugroho Aryo Setiawan SAP. Halo Mas Nugroho, apa kabar? Kabar baik Mbak Niken. Nah Mas Nugroho, seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa yang namanya pengentasan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim ini seperti apa ya, PR lama dari negara kita ya, bukan hal baru tapi memang ini sudah didiskusikan lama, diperbincangkan gitu ya. Nah di dalam buku ini dijelaskan bahwa perlu ada perubahan paradigma dalam pengentasan kemiskinan. Paradigma baru ini seperti apa sih yang seharusnya kita lakukan atau segera diterapkan dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, dan kenapa pendekatan-pendekatan lama yang dulunya kita pakai sudah jadi tidak relevan lagi sekarang? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang upaya pengentasan kemiskinan di negara kita ini memang agak kurang signifikan dalam mengurangi pengentasan angka kemiskinan. Dalam 1 dekade terakhir atau 10 tahun terakhir, kita hanya berkurang sekitar 3% angka kemiskinan. Nah, oleh karena itu, Lembaga Administrasi Negara menawarkan perubahan paradigma, perubahan cara berpikir dalam program pengentasan kemiskinan. Nah, paradigma yang pertama, kita harus beralih dari administratif output menjadi berbasis outcome. Sehingga program pengentasan kemiskinan itu sendiri, yang awalnya mengukur keberhasilan programnya dengan penilaian seperti jumlah penerima bansos, jumlah peserta pelatihan kerja atau penelatihan UMKM, kita akan rubah menjadi indikatornya lebih kepada outcome, Mbak Niken. Lebih ke hasilnya gitu ya? Mungkin ya? Lebih ke hasil, betul. Yang kedua, kita harus beralih dari yang pertama sifatnya charity menuju ke pemberdayaan atau empowerment. Sehingga kegiatan pengentasan kemiskinan selama ini kita akan dorong sebagian besarnya akan lebih kepada program pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka bisa entas sepenuhnya. Jadi tidak hanya kita memberikan dukungan dana, namun mereka juga harus mampu entas secara mandiri, mampu berdiri di kaki sendiri, Mbak. Ibaratnya nggak hanya dikasih ikannya nih, tapi juga dikasih kailnya dan juga peralatan-peralatannya agar bisa pengentasan kemiskinan ini dilakukan juga secara swadaya oleh masyarakat gitu ya. Betul. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa ada 3 strategi yang ditawarkan untuk operasionalisasi dari paradigma itu sendiri, diturunkan gitu ya untuk paradigma barunya. Ya, ini aglomerasi, siklus hidup, dan juga graduasi. Ini konsepnya menarik. Ini seperti apa kira-kira Mas Nur? Ya, konsep kita ada 3 konsep yang berupaya kita padukan sebagai strategi yang komprehensif untuk pengentasan kemiskinan. Di mana strategi yang pertama itu kita namakan strategi aglomerasi. Jadi sebelum kita melaksanakan program pengentasan kemiskinan, kita harus memetakan dulu, Mbak, memetakan kantong-kantong kemiskinan itu ada di mana saja. Aglomerasi kemiskinan itu ada di wilayah-wilayah mana saja, sehingga nanti akan tepat intervensi program pengentasan kemiskinan yang akan kita lakukan. Selain itu, kita harus melakukan pemilahan program pengentasan kemiskinan berbasis siklus hidup atau life cycle. Di mana pada tiap siklus hidup itu sendiri akan berbeda satu sama lainnya. Misalkan di siklus hidup dari 0 sampai 6 tahun atau dari bayi hingga mungkin balita ya Mbak ya, itu kita akan lebih memprioritaskan program pengentasan kemiskinan yang akan fokus kepada layanan kesehatan dan pemenuhan gizi. Begitu pula dengan siklus hidup yang kedua di usia anak sekolah di 7 tahun hingga 18 tahun. Maka kita akan fokus kepada pemberian layanan pendidikan yang baik dan juga gizi tentu saja. Seperti itu, Mbak. Dan yang terakhir, yang ketiga, terkait dengan strategi graduasi, kita berupaya untuk menawarkan untuk program pengentasan kemiskinan
tentu saja adalah bagaimana cara memberdayakan masyarakat miskin itu supaya bisa keluar dari garis kemiskinan itu sendiri, Mbak. Mereka bisa entas atau graduate. Nah, gimana caranya? Itu ada empat pilar yang disarankan oleh BP Taskin. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar, yang kedua adalah pembinaan dan pemberdayaan, yang ketiga adalah penciptaan pendapatan, dan yang keempat adalah peningkatan akumulasi tabungan dan investasi. Keempat substrategi ini sangat penting supaya masyarakat miskin bisa entas dari kemiskinan. Oke, jadi dilakukan programnya secara holistik gitu ya, seharusnya Betul. untuk pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim ini ya. Iya. Iya. Baik. Oke. Dan di dalam buku ini juga ada terkait rekomendasi pembentukan pokja-pokja yang diperlukan untuk pengentasan kemiskinan. Ini pokja-pokja ini sebenarnya maksudnya apa? Bukankah kita sudah ada instansi-instansi yang khusus mengurusi tentang pengentasan kemiskinan ini? Ya, betul Mbak, memang. Kita selama ini juga memahami bahwa ada kementerian-kementerian yang secara khusus bertugas untuk mendorong atau menyelenggarakan pengentasan kemiskinan. Kita mengetahui ada Kemenko PM yang khusus mengkoordinasikan program pengentasan kemiskinan di seluruh kementerian lembaga di Indonesia. Kita juga mengetahui ada Kemensos yang selama ini menggawangi program-program bantuan sosial yang cukup banyak yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Nah, pokja-pokja ini apa sih, Mbak? Sebetulnya kita menyarankan bahwa sebaiknya program pengentasan kemiskinan itu dilakukan secara bergotong royong, bekerja sama di antara seluruh KL yang terlibat. Nah, proses gotong royong itu sendiri memerlukan kelembagaan yang sifatnya ad hoc, Mbak. Jadi kelembagaan nasional yang nanti akan terdiri atas 6 pokja. Nah, 6 pokja itu apa saja sih? Yang pertama, kita memiliki pokja data, di mana pokja data ini sangat penting karena data kemiskinan sendiri seringkali masih istilahnya banyak kementerian lembaga atau mungkin perangkat daerah di pemerintah daerah itu yang memiliki variasi acuan data yang beda-beda cukup besar. Masing-masing ya. Jadi misalkan di Bapeda mereka menggunakan data P3KE atau data Reksosek dari Bappenas, sementara di dinas sosial mereka menggunakan data DTKS. Jadi seringkali target masyarakat sebagai target pengentasan kemiskinan ini seringkali berbeda antara satu dinas dan dinas lain. Oleh karena itu kita membutuhkan pokja data yang pertama. Yang kedua, kita juga menawarkan pokja kolaborasi, di mana selama ini program pengentasan kemiskinan mungkin seringkali hanya pemerintah yang sebagai single factor ya, single factor untuk meluncurkan program-program pengentasan kemiskinan. Harapannya dengan pokja kolaborasi ini nanti ke depan akan banyak muncul program pengentasan kemiskinan yang mereka itu bisa melibatkan swasta dan juga tokoh masyarakat, sehingga efektivitas dalam pengentasan kemiskinan akan lebih tercapai. Yang ketiga, tentu saja kita perlu pokja pemberdayaan masyarakat, perluasan investasi dan lapangan kerja, sehingga kedepannya kita mau mendorong dari pokja ini supaya program pengentasan kemiskinan itu lebih banyak terkait dengan program-program penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat, Mbak. Sehingga kedepannya nanti proses kita untuk mengentaskan masyarakat miskin akan lebih efektif dan lebih signifikan daripada sebelumnya. Dan yang keempat, ada pokja aglomerasi dan riset. Ini juga tawaran dari kami, di mana pokja aglomerasi itu akan sangat penting ketika kita memetakan kantong-kantong kemiskinan. Dan juga kita bisa mengetahui kira-kira potensi apa sih yang ada di masing-masing wilayah di Indonesia. Di kantong-kantong kemiskinan itu punya potensi sumber daya apa dan juga potensi ekonomi apa. Kemudian pokja yang berikutnya adalah pokja perluasan infrastruktur dan layanan dasar. Ini sesuai dengan strategi pengentasan kemiskinan Inpres 8 nomor 2 tahun 2025, di mana kita juga menyasar terkait dengan perluasan infrastruktur dan layanan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dan yang terakhir adalah pokja program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu. Kalau pokja yang terakhir ini sebetulnya mengadopsi dari pokjanya tim koordinasi pengentasan kemiskinan daerah yang sudah ada sejak dulu, yang dulu ditetapkan oleh Permendagri 20 tahun 2020 kalau nggak salah. Jadi melalui 6 pokja ini harapannya pemerintah KL yang selama ini mengurusi program pengentasan kemiskinan itu bisa bekerja sama, Mbak. Bisa lebih terarah, bisa terkoordinasi untuk program-programnya sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dari masing-masing KL. Dan nanti harapannya targetingnya bisa lebih tepat sasaran seperti itu.
Bicara tentang Pokja, bicara tentang kerjasama, pasti kolaborasi dibutuhkan di dalamnya gitu ya. Sekarang bagi tadi disebutkan Pokja antar KL. Lalu bagaimana dengan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah? Ini bagaimana sinerginya? Ya, baik Mbak. Jadi selain kita memang menawarkan bentuk kelembagaan ad hoc tadi di tingkat nasional ya, kita sebetulnya juga menawarkan supaya yang tadi saya sebutkan tim koordinasi pengentasan kemiskinan di daerah yang ditetapkan oleh Kemendagri sekitar tahun 2015 yang lalu, itu perlu disesuaikan juga dengan 6 Pokja kami, Mbak. Jadi antara tingkat nasional dan tim tingkat daerah itu memiliki 6 Pokja yang sama. Sehingga nanti ketika ada proses koordinasi itu akan memudahkan mereka. Semisal ketika ada Bappenas menyelenggarakan koordinasi terkait dengan pembenahan data tunggal sosial ekonomi nasional atau data sen kemiskinan, itu ketika mereka akan berdiskusi di tingkat nasional, ketika selesai mereka diskusi di nasional, mereka melakukan sosialisasi ke bawah, mereka akan lebih tepat seperti itu, karena sama-sama satu kelompok ya, antara Bappenas nanti disampaikan ke Bapeda seperti itu, sehingga proses koordinasinya bisa lebih lancar karena sama-sama satu Pokja seperti itu, Mbak. Oke, baik, menarik sekali. Dan saya menemukan sesuatu yang menarik dari buku ini tentang inovasi paradaya gitu. Iya, Nah, betul. ini sebenarnya gimana sih untuk peran inovasi dalam upaya pengentasan kemiskinan maupun kemiskinan ekstrim? Iya. Silakan. Inovasi itu sangat penting, Mbak, dalam upaya pengentasan kemiskinan. Karena sejak awal kita membicarakan tentang paradigma ya. Nah, paradigma itu sendiri merupakan sebuah inovasi cara berpikir. Bagaimana kita berinovasi untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara yang lebih efektif dan inovatif sebetulnya. Nah, model Paradaya sendiri merupakan salah satu program adaptasi dari PT Paragon Corporation, di mana mereka itu mempertemukan mix and match antara perusahaan penerima lowongan kerja dengan masyarakat miskin. Jadi mereka itu mempertemukan masyarakat miskin yang mendapatkan pelatihan dengan perusahaan penerima kerja itu, sehingga mereka bisa diterima langsung secara secara langsung oleh perusahaan penerima lapangan kerja. Jadi ceritanya PT Paragon itu sebagai broker, Mbak, ceritanya. Seperti hub gitu ya, menghubungkan ya, baik. Jadi sebagai broker mereka menggandeng Basnas, jadi organisasi zakat nasional, di mana mereka mengidentifikasi atau memetakan masyarakat miskin yang ada di daerah tertentu. Nah, kemudian dari UPZ atau Basnas itu sendiri, itu mereka akan memberikan pelatihan kerja yang bekerja sama dengan vendor pelatihan tertentu, Mbak. Nah, setelah mereka mendapatkan pelatihan, para masyarakat miskin ini, para mustahik ini, maka setelah selesai pelatihan, mereka akan dapat sertifikasi, dan sertifikasi itu nanti akan digunakan sebagai bukti bahwa masyarakat miskin ini sudah berdaya, sudah memiliki kompetensi tertentu, dan langsung diterima oleh perusahaan penerima kerja seperti itu. Menarik sekali. Jadi tidak hanya sekedar ini lowongan pekerjaannya, tapi juga ditingkatkan dulu kompetensinya gitu, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Dan ini memang menarik nih hal seperti ini, karena memang kita sering menemukan nih Mas Nugroho nih, di mana kita banyak angka pengangguran, tapi sebenarnya dari si perusahaan pun itu kesulitan juga mencari pekerja-pekerja gitu ya, sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Baik, Mas Nugroho, terima kasih banyak atas obrolannya, sebuah perbincangan yang menarik. Dan kawan LAN, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah satu bagian saja, akan ada 2 episode selanjutnya yang akan mengupas tentang Blueprint Desain Kelembagaan. Dan blueprint ini juga sudah tersedia di website Lembaga Administrasi Negara, jadi kawan LAN bisa langsung ke website LAN dan juga download, atau bisa melalui tautan berikut. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ke Mas Nugroho. Tapi ini sudah didiseminasikan kemana aja ini? Buku ini sudah kami diseminasikan ke beberapa kementerian yang mungkin cukup vital yang untuk terkait ya kemiskinan. dengan ini ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Baik kawan LAN, demikian tadi obrolan kita, dan juga tetap ya untuk saksikan 2 episode selanjutnya tentang Blueprint Desain Kelembagaan. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya, dan dadah.